Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu. Selalu tetapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program talk show siang hari ini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentu tidak jauh-jauh yang akan kita bahas hari ini juga masalah mengenai COVID-19. Nah, semakin kita mengamati bahwa perkembangan isu di masyarakat, ternyata masyarakat semakin tidak percaya antara ada dan tidaknya COVID-19 ini. Ada yang menganggap ini hoax atau ada yang menganggap pula ini sebenarnya ada atau nyata. Nah, untuk itu kami mengangkat tema yang sebenarnya juga yang berkembang di masyarakat kita, yaitu antara COVID-19 ini hoax atau nyata, dan kesiapan penanganan di rumah sakit serta tata cara pemulasan jenazah sesuai syariat. Yang kita ketahui bahwa Aceh dengan penerapan syariat Islamnya, dan ini juga menjadi pertanyaan besar di masyarakat kita, seperti apa sih sebenarnya pemulasan jenazah COVID-19 ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau bagaimana? Dan di sini sudah hadir 3 narasumber kita untuk hari ini. Di samping saya, di sini ada Wadir pelayanan RSUD ZA, ada Dr. Endang Mutiawati SPSK. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV ya. Dan di samping beliau juga ada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, yaitu Bapak Dr. EMK Alidar SAG MHUM. Assalamualaikum Bapak. Baik. Nah, juga kita hadirkan di sini tokoh masyarakat, ya ada Tengku Haji Fakhruddin Lamuddin SAG MPD, yang juga nanti ikut menjawab ini Pak ya, melihat apa sih sebenarnya kendala-kendala ini, sehingga dari segi agama apa yang harus kita lakukan melihat pandemi ini. Baik, saya akan awali pertanyaan saya kepada Dr. Endang, dokter ya. Ladies first dokter ya. Baik, nah ini juga masyarakat juga saat ini bisa dikatakan takut ke rumah sakit. Nah, di saat situasi COVID ataupun angkanya terus meningkat, sebenarnya kondisi rumah sakit untuk saat ini seperti apa ini dok? Silakan. Ya, terima kasih pada Aceh TV dan juga pemerintah Aceh yang telah memberikan kesempatan pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin untuk menerangkan bagaimana pelayanan COVID di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, pelayanan rumah sakit sudah terbelah 2. Di area rumah sakit lama itu menjadi area layanan COVID. Sedangkan di area rumah sakit yang baru itu adalah pelayanan seperti biasanya. Dalam bahasa sehari-hari disebut pelayanan esensial. Baik. Jadi ada pelayanan esensial yang tetap berjalan dan ada pelayanan COVID di area rumah sakit lama. Alhamdulillah kita punya area rumah sakit lama yang sebelumnya sudah tidak digunakan. Jadi kita rehab kembali sehingga sampai saat ini kita punya layanan IGD-nya, layanan polikliniknya, layanan rawat inapnya. Rawat inap ada ruang intensifnya, kemudian ada kamar operasinya. Baik. Dan ada tempat melahirkan. Baik. Jadi ini sekarang sedang dikembangkan lagi untuk layanan-layanan pasang ket jantung. Jadi semua yang pasien-pasien COVID tapi membutuhkan tindakan-tindakan seperti misalnya pasien COVID kebetulan usus buntu. Baik. Nah, itu kita operasi di area COVID dengan memakai APD yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, artinya dengan dibagi 2 ini pelayanan khusus untuk mereka yang pasien COVID, apakah ini juga lebih memudahkan medis sendiri? Iya, pada prinsipnya wabah ini kan kita harus memutus mata rantai. Baik. Yang kedua, tenaga-tenaga kesehatan harus kita jaga tetap tidak tertular COVID
sehingga jangan sampai rumah sakit ini tutup. Baik. Kan kita pernah mendengar puskesmas ada yang tutup atau rumah sakit apa di mana ada yang tutup. Lah itu kita harus kita kawal sejak awal agar walaupun mungkin ada yang tertular. Kalau sekarang tertularnya bukan dari pasien-pasien tapi di rumahnya mungkin keluarganya ada yang positif apa. Jadi kita tetap berusaha jangan sampai layanan kesehatan ini tutup. Oke. Ya, jadi banyak screening atau penjaringan yang harus dilakukan pada saat pasien masuk ke rumah sakit, apakah itu lewat poliklinik maupun lewat IGD. Apakah IGD itu IGD area COVID atau IGD yang non COVID. Baik. Itu kita screeningnya ketat, jangan sampai kita kecolongan pasien dengan COVID di area yang non COVID, dan di area yang COVID jangan sampai tenaga kita tertular. Oke, nah jadi tujuan utamanya yang untuk pemisahan ini Iya. Supaya pasien lain juga merasa nyaman ketika mereka berobat ke rumah sakit sehingga Iya. tidak tertular ataupun dari pasien COVID ini sendiri. Artinya bagaimana seusaha mungkin untuk memutuskan ini, Dokter Iya. Endang ya. Artinya Iya. dibagi dua. Mungkin ini juga sudah sangat efektif dan itu sudah berapa lama ini berjalannya, Dokter? Berjalan mulai dari Maret. Maret. Persiapan mulai dari Januari. Begitu mendapat SK dari Kemenkes bahwa Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ditunjuk sebagai pusat rujukan layanan COVID. Terus kita berjalan tentu membutuhkan waktu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mempunyai 137 tempat tidur. Baik. Dan kita untuk ruang intensifnya 6, sedang kita kembangkan 20 lagi. Dari perjalanan ternyata ruang intensif ini kurang. Karena sekarang untuk pasien-pasien yang tidak bergejala ataupun gejala ringan, masyarakat sudah lebih bisa isolasi mandiri. Jadi itu sangat mengurangi beban petugas kesehatan. Baik, oke. Dan jadi di rumah sakit juga sudah melakukan semaksimal mungkin bagaimana menangani pasien COVID dan juga pasien non-COVID ini, Dokter Endang ya. Dan saya coba beralih ke Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Ini ada Bapak MK Alidar, Bapak ya. Pak, pernah nggak Pak, Bapak ini menanyak mungkin kepada masyarakat kita, karena topik kita hari ini mengangkat masyarakat kita ini percaya atau tidak hoax atau nyata ini Pak tentang COVID ini sendiri. Untuk Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Syariat Islam pernah melihat tidak ini Pak, ataupun bertanya langsung ke masyarakat kita? Baik, terima kasih. Pemirsa yang menyaksikan siaran ini semuanya yang dirahmati Allah. Kepercayaan masyarakat ini memang harus terus kita jaga. Ini malah belakangan ini kita lihat sudah mulai sudah kurang percaya. Saya pernah ke Aceh Selatan, disampaikan masyarakat tidak percaya, rasa kepercayaan tidak itu percaya. Sudah mulai apa, karena ini kan lama, ini lama, bukan 1 bulan 2 bulan, ini sudah masuk bulan ke-8 Bu ya. Jadi mungkin masyarakat mulai meragukan apa ini ada atau tidak. Tapi secara faktanya kita kan sudah melihat bagaimana misalnya persoalan ibadah haji harus dihentikan oleh COVID. Nah kemudian kita keluar negeri ke negara manapun sekarang tidak bisa masuk. Baik. Nah, artinya bukan hanya negara kita, di seluruh dunia ini sudah diyakini COVID ini ada. Nah jadi rasanya sangat tidak mungkin ini spekulasi atau ini sebagai sebuah yang diciptakan seolah-olah dia ada padahal tidak ada. Saya meyakini ini tidak akan seperti itu. Bukti-buktinya sudah banyak dan sudah ada yang meninggal, sudah ada yang terkena, yang sudah merasakan itu kan sudah menyampaikan ke publik juga apa yang mereka rasakan ketika mereka kena COVID. Nah kalau memang tidak percaya juga, kalau ada yang COVID, yang tidak percaya itu coba ambil COVID-nya masukkan ke dia kalau tidak percaya, ya kan gitu. Saya rasa kepercayaan ini
ilmu kedokteran sudah, rumah sakit sudah meyakinkan, pemerintah sudah meyakinkan. Ini kan secara simultan dari pusat sampai daerah ini disosialisasikan terus kepada masyarakat bahwa COVID ini bukan main-main. Ini persoalan yang sangat harus ditangani bersama, harus diputuskan mata rantainya bersama, dan yakinlah kita apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan untuk mencelakai rakyatnya. Benar. Tapi pemerintah melakukan untuk membela hak-hak rakyat, menyembuhkan rakyat yang terkena, mengisolasi rakyat yang belum terkena, sehingga kita semua insya-Allah aman dan terselamatkan dari wabah COVID ini. Iya, oke. Nah, itulah yang berkembang di masyarakat kita nih Pak ya, antara percaya dan tidak percaya juga. Hoax tentang, mereka masih mengatakan bahwa COVID ini hoax gitu Pak ya, padahal dunia sudah mengakuinya dan begitu banyak akses-akses yang tidak dapat kita lakukan karena pandemi ini. Nah, mungkin sekali lagi untuk mengajak masyarakat kita ini, ayo percaya bahwa ini memang ada, dan ini juga dari syariat Islam sendiri juga sudah mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan yang lainnya mengenai di masa pandemi ini. Seperti apa Bapak mengajak masyarakat kita ini? Ya, selama ini kan pemerintah sudah melakukan banyak langkah untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Misalnya dulu pernah kalau kita orang yang dekat-dekat dengan agama beribadah terus itu nggak kena, ternyata kena juga. Kan begitu. Makanya kan dulu ada kebijakan, sampai sekarang juga malah itu masjid-masjid diharapkan safnya dijarangkan. Itu kan bagian dari sosialisasi, bagian dari himbauan pemerintah kepada dalam bidang agama. Nah, kemudian juga ada tausiah-tausiah MPU. Tadi juga disebutkan mencuci tangan, menjaga jarak, kan itu sudah disampaikan terus oleh pemerintah. Dan saya meyakini nggak ada lagi orang yang tidak tahu COVID ini. Nggak ada lagi orang tidak tahu tentang COVID ini. Karena dari pusat, dari daerah, kabupaten, kecamatan, bahkan kalau pemerintah daerah kemarin ada gebrak masker sampai ke desa. Disampaikan bahwa COVID ini ada. Nah, oleh karena itu sekarang yang paling penting saya pikir kita harus memahami bahwa penanganan COVID ini harus secara bersama-sama. Kalau ada rasa ketidakpercayaan ini akan berdampak tidak baik bagi kita semua. Nah, kemarin misalnya Abu Mudi pernah kena, beliau sudah menyampaikan itu ke publik. Nah, dan saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Abu Mudi itu bisa diambil pelajaran oleh teman-teman yang lain, rakyat kita yang lain. Kemudian yang dari Montasik juga Bu ya, yang dari Montasik Tengku juga sudah menyampaikan betapa beliau tersiksa ketika kena COVID itu. Dan itu saya yakin masyarakat semua sudah tahu. Nah, insya Allah ke depan pemerintah dengan segala fasilitas yang ada, kita di medsos terus dilakukan sosialisasi, baliho tiap selalu ganti. Kemudian kita juga pernah kemarin semua media sosial yang dimiliki oleh ASN pemerintah Aceh pakai masker semua sampai sekarang. Bahkan kita punya semua masih pakai masker, pakai face shield itu. Itu juga bagian dari menjaga supaya masyarakat tetap menerima sosialisasi ini dengan baik. Saya pikir demikian. Dan mematuhi protokol kesehatannya ini Pak ya. Iya. Oke, nah saya coba ke Tengku Haji Fakhruddin Lamuddin SAG MPD, ini tokoh agama ini Pak ya. Bapak sendiri melihat dari sudut pandang tokoh agama juga ini, masyarakat kita mengatakan bahwa corona itu proyeknya pemerintah ini Pak. Bagaimana kalau pendapat Bapak sendiri? Baik, tadi dari Dr. Endang sudah menyampaikan, Pak Kadis ya, dalam ini juga mewakili pemerintah, dan saya diundang dalam kapasitas sebagai tokoh agama. Maka tentu saya akan mencoba menyampaikan dari aspek agama ya. Saya ingin mengatakan satu kalimat, kalau ada orang mohon maaf ya yang beriman ya itu tidak meyakini COVID, nah, itu masih tanda tanya juga keimanannya. Kenapa saya mengatakan kalimat agak radikal begini? Ya karena tentang bahwa ada virus yang sifatnya menular itu disampaikan Nabi dalam hadis dengan derajat yang sahih. Ya, jadi kalau kita kemudian menafikan virus yang bersifat menular, berarti kan menafikan kesahihan hadis Nabi tadi ya. Misalnya
hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini kan sangat tinggi tingkatan kesahihannya, ya. Ulama semua sepakat bahawa hadis yang paling tinggi, ya, kalau berdiri sendiri masing-masing perawi adalah Imam Bukhari, setelahnya Muslim, kemudian kalau gabung Bukhari dengan Muslim. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, ketika di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah itu terjadi wabah, ya, seperti pandemi. Cuma dulu karena perputaran orang tidak seperti sekarang ini sehingga menjadi mendunia. Dulu kan orang nggak berpergian seperti sekarang, ya, sehingga mata rantainya tidak terlalu meluas seperti sekarang, ya. Tapi waktu itu kalau dihitung dengan zaman itu dahsyat, ya. Dalam kitab kita itu disebutkan negeri Syam. Syam itu kalau sekarang itu gabungan dari negara Yordania, Palestina, kemudian Suria, Lebanon, itu dulu disebut dengan negeri Syam. Itu separuh lebih dari penduduk negeri Syam dulu meninggal dunia karena wabah itu, termasuk gubernurnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sahabat besar, gubernur negeri Syam waktu itu, meninggal karena wabah. Nah, ketika itu Umar bin Khattab sebagai khalifah itu melakukan kunjungan kerja dari Madinah ke negeri Syam. Sesampai di perbatasan, nama daerahnya adalah Sargha, ya. Maka datang gubernur negeri Syam waktu itu Abu Ubaidah memberitahu kepada Amirul Mukminin bahwa di negeri Syam sedang ada wabah penyakit, ya. Kemudian Umar bermusyawarah dengan rombongan yang mendampingi beliau, baik kalangan sahabat Ansar maupun Muhajirin. Apakah kita tetap melanjutkan kunjungan ke Syam atau balik ke Madinah? Padahal perjalanan sudah jauh itu kalau perbatasan, ya. Akhirnya terjadi memang beda pendapat di situ. Nah, ada yang mengatakan tetap saja masuk, ya, dengan pendekatan tauhid bahawa kalau ketentuan Allah kena, kalau enggak ya enggak kena, Allah pun masuk gitu, ya. Ada yang mengatakan ya tidak, karena wabah ini harus dicegah dia. Akhirnya Umar mengambil sikap dengan membatalkan kunjungan dan balik lagi ke Madinah. Nah, kebijakan Umar waktu itu memang sempat diprotes oleh gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mengatakan satu kalimat, atafirru min qadarillah ya Amirul Mukminin. Kamu mau lari dari ketentuan Allah wahai Amirul Mukminin. Dalam makna bahwa kalau ketentuan Allah kena, pulang ke Madinah pun akan kena. Kalau ketentuan Allah enggak kena, masuk ke Syam enggak akan kena, apa takut kali, kan begitu. Tapi kalimat ini kemudian dikatakan oleh Amirul Mukminin, la ghairuka kalaha ya Abu Ubaidah. Seyoknya janganlah orang sekelas Anda, gubernur, orang berilmu, sahabat besar mengeluarkan statement kayak gini, ini punya orang awam, ya. Lalu kemudian Umar mengatakan, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita berpindah dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Lalu Umar menguji logika tauhidnya Abu Ubaidah dengan mengatakan, kalau kamu punya dua buah lembah, ya, satu subur, satu lagi kering, kamu punya onta, ngembalanya di mana? Tanpa ditunggu jawaban dari Abu Ubaidah mengatakan, kalau kamu ngembalanya di yang subur, kan berarti kamu ngembalanya karena ketentuan Allah. Ya, kalau punya keyakinan bahwa misalnya kalau Allah berkehendak kenyang, onta ngembala aja di yang kering, kan enggak begitu. Itu artinya bahwa ketika sebuah virus dia menularnya begini, biar nggak tertular bagaimana? Maka kita melakukan usaha ketentuan Allah agar tidak menular. Nah, setelah itu yang disebut tadi, waktu musyawarah nggak ada beliau. Kalau dalam kita disebut kana ghaiban, nggak ada. Abdurrahman bin Auf mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam konteks wabah. Apa kata Rasulullah? Idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu ilaiha. Kalau kalian mendengar di satu tempat terjadi wabah, jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a biha wa antum fiha fala takhruju minha firaran minhu. Tapi kalau kalian mendengar bahwa di satu tempat itu terjadi wabah dan kalian memang tinggal di situ, jangan keluar dari situ. Ini kan jelas Rasulullah mengatakan bahwa akan ada nanti di tempat-tempat terjadi virus dan sifat penularannya adalah masif. Ini hadis ini adalah derajatnya sahih. Nanti didukung oleh beberapa hadis lain dengan derajat yang sahih, di mana Rasulullah mengatakan ada wabah-wabah, virus-virus yang bisa sifatnya menular dan menularnya adalah menjadi wabah dia, bahkan pandemi. Jadi ketika tidak meyakini ini pertanyaan juga terhadap kebenaran daripada hadis tadi.
Ya, baik, artinya sudah cukup jelas sekali ini di zaman Rasulullah juga sudah Rasulullah juga sudah mengeluarkan hadisnya ini. Iya, Pak, ya. betul. Nah, ini tidak ada alasan lagi masyarakat kita untuk tidak mempercayai virus ini ataupun wabah ini, Pak ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali pemirsa bincang-bincang kita usai pariwara berikutnya, tetap bersama kami dalam program Talk Show.